Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan saya berada di kelas IT 102 dengan jurusan PJJ S1 Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi di kehidupan sehari-hari di mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, mempengaruhi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, penggunaannya yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak buruk. Penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan tepat guna sehingga dapat menghindari dampak negatifnya. Beberapa contoh penerapan teknologi meliputi bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, dan pengamatan gejala alam. Dari aspek kesehatan adalah perkembangan teknologi komputer dan informasi telah merambah ke sektor kesehatan. Meskipun adopsi teknologi masih tergolong tertinggal, di Indonesia, rumah sakit masih dalam tahap perencanaan pengembangan sistem pembayaran. Di Amerika Serikat, investasi teknologi informasi di rumah sakit hanya sekitar 2%. Namun, kesadaran akan pentingnya teknologi dalam bidang kesehatan semakin meningkat. Teknologi komputer menjadi penting dalam manajemen informasi medis dan memungkinkan dokter untuk terus mengikuti perkembangan pengetahuan medis yang cepat. Teknologi juga memungkinkan pertukaran data kesehatan dengan cepat dan mudah. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, setiap 2 tahun muncul produk baru dengan kemampuan dan kapasitas yang meningkat. Komputer berperan penting dalam administrasi obat, diagnosa penyakit, terapi, perawatan, dan pemantauan pasien di dunia kesehatan. Kemudian dari aspek pendidikan, memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Dari perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan yang memberikan dampak positif dan negatifnya. Dari dampak positif adalah akses cepat dan mudah terhadap informasi pendidikan, kemudian berkembangnya inovasi dalam pembelajaran melalui e-learning atau e-book, kemudian memungkinkan berkembangnya kelas virtual. Dan dampak negatifnya adalah meningkatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual, kemudian risiko kecerobohan dalam sistem administrasi pendidikan, dan penurunan konsentrasi akibat ketergantungan pada teknologi. Selain dari aspek kesehatan dan pendidikan, saya akan membahas tentang dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, dan aspek sosial. Yang dari aspek ekonomi adalah teknologi memainkan peran vital dalam kehidupan modern, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai aktivitas. Namun, sementara teknologi memfasilitasi kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Juga ada dampak negatif seperti penyalahgunaan ancaman teknologi dalam pendidikan yang membutuhkan penyesuaian dalam hal kualifikasi tenaga kerja dan perlindungan privasi. Kemudian dari aspek politik, memberikan dampak positif dan dampak negatif juga. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan politik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kemudian memberikan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, kemudian mempercepat dan memudahkan komunikasi politik. Dampak negatifnya adalah biaya yang tinggi untuk infrastruktur teknologi, akses terbatas bagi mereka yang tidak melek teknologi, dan ini biasanya berada di dalam pedesaan ya atau pelosok. Kemudian keraguan terhadap keaslian berita yang diberikan oleh negara atau biasa kita sebut dengan hoax, dan masalah privasi terkait dengan pengumpulan data oleh negara. Kemudian dari aspek budaya sendiri, yaitu perkembangan budaya di era globalisasi dan informasi mempengaruhi sikap dan mental masyarakat secara signifikan. Dan dampak positifnya ini untuk peran wanita, yaitu meningkatkan peran wanita dalam kepemimpinan, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, ekonomi di negara Asia, meningkatkan generasi yang disiplin dan tekun. Kemudian dari dampak negatifnya adalah menurunnya moral di kalangan remaja dan pelajar, kenakalan remaja yang semakin meningkat, dan perubahan pola interaksi manusia akibat dominasi teknologi seperti komputer dan internet. Kemudian dari aspek sosial, memberikan dampak positifnya adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, mengadakan pertukaran pelajar antar negara, kemudian adanya rasa solidaritas sosial yang tinggi antar bangsa di berbagai negara, kemudian menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, dan memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian dari aspek sosial memberikan juga dampak negatifnya, yaitu menyamburnya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan CD atau DVD, kemudian rasa kekeluargaan yang akan berkurang dengan adanya jiwa individualis, kemudian kesenjangan sosial semakin tajam, budaya-budaya tradisional kita akan tergeser oleh budaya negara lain. Kemudian mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dan berpikiran sempit.
hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, dan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Demikian penjelasan dari saya, dan di sini saya memberikan referensi atau rujukan-rujukan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.